Wabarakatuh. Adem nggih awane nggih. Alhamdulillah. Napa kok adem? Oh, AC. Napa AC niku? Angin jendela. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi nggak ada AC sedaya nggih. Amin. Jadi jendelanya dibuka biar anginnya masuk. Alhamdulillah. Nggih. Salawat lan salam dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan untuk junjungan kita yang telah membimbing kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Alhamdulillah. Niki kita harus banyak-banyak bersyukur. Nggih. Sampun diantar oleh Pak driver dengan aman selamat nggih. Mugi-mugi mangke wangsul nggih selamat nggih. Amin ya robbal alamin. Lan angsal barokahipun anggenipun ziarah datang para wali, ziarah datang tiang sepuh kula nggih. Yang sepuh kita sedaya diparingi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah ingkang berbahagia, niki terutama lari-lari TPQ, adik-adik yang ikut yang bersama-sama kita niki ada sebagian dari yang Pak Ahmad sampaikan, terutama tentang ibadah sholat nggih. Apa sholat niku nggih? Sholat niku diantaranya adalah dari gerakan pertamanya apa? Takbiratul ihram. Ucapannya berbunyi Allahu Akbar. Nah, niku harus diucapkan sampai terdengar telinganya sendiri. Oke, pandangannya kemana? Pandangannya ke tempat sujud, Mas. Pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Apa lihat temannya? Tempat sujud temannya? Tempat sujud tetangganya? Enggak. Tempat sujudnya sendiri. Kecuali pas tasahud itu at-tahiyat itu asyhadu alla ilaha illallah itu lihat jari telunjuknya nggih. Nah, manten nggih. Sama dengan pas sujud. Pas sujud lihat mana? Lihat hidungnya sendiri. Nah, nggih. Oh, niku pandangannya nggih ketika kita sholat nggih. Terakhirnya ditutup dengan salam. Nggih. Salamnya kemana dulu? Ke kanan nggih. Nah, di antara di dalam sholat itu yang harus kita dengar adalah pertama tadi takbiratul ihram, ucapannya Allahu Akbar. Itu harus terdengar. Disertai apa takbirnya tadi? Disertai niat dalam hati, niatnya sholat apa, menghadap kemana ya. Nih, berapa rakaat, terus makmum atau sendiri. Nggih. Nonton nggih? Nah, jelas. Nah, kemudian untuk bacaan berikutnya setelah ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, terus tasahud, at-tahiyat itu, nah itu juga harus terdengar telinganya sendiri. At-tahiyat itu. Ditambah lagi dengan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu harus terdengar di telinganya sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan salam, assalamu alaikum. Nggih, niku mboten umi-umi, nggih Mas. Mboten umi-umi tapi harus terdengar. Makanya terutama anak-anak niki nggih jadi contoh ketika di TPQ, ketika di musola, ketika di tempat lain, jadilah contoh teladan. Teladan bagi teman-temannya di tempat tersebut, nggih. Sehingga nanti kalian ketahuan ini anak yang dari TPQ Al-Maghfirah, pasti sholatnya baik. Sholatnya tidak rame tapi malah khusyuk. Itu buktinya kalau telah dididik di TPQ Al-Maghfirah. Nggih, siap ngoten nggih? Nggih. Kemudian gerakan-gerakan yang lain yang ada sunnah-sunnahnya itu juga dilakukan. Ojo ngeremeh nih sunnah. Nggih. Sunnah itu adalah suatu yang berpahala tinggi. Nggih. Kalau yang wajib sudah jelas, yang fardu sudah jelas, yang rukun. Nah, sunnah itu malah bonus buat kita. Termasuk diantaranya wudhunya tadi, duduk
menghadap kiblat, nggih, leres nggih. Nah, itu juga sunnah itu. Makanya wudunya bisa tenang, bisa rata. Nah, itu sunnah-sunnahnya itu dilakukan sehingga kita mengikuti bimbingan dari Rasulullah itu tidak asal gugur kewajiban. Nah, supaya kita nggak rugi di dalam sholat itu. Kalau kita sholatnya sah, diterima, maka kita berpahala. Loh, kalau sholatnya nggak sah bagaimana? Ya otomatis harus mengulang. Loh, kemarin saya Fatihahnya nggak terdengar. Ya ulangan, diulang lagi. Loh, sudah lewat itu bagaimana? Dikodok. Makanya kadang saya melihat ada orang yang habis sholat itu, dia sholat sendiri lagi. Banyak rakaatnya. Itu mungkin diantaranya, kira-kira ya, saya kan nggak tanya ke orangnya. Itu mungkin diantaranya kodok. Mengkodok sholat-sholat yang dulunya tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Eman kalau sholatnya itu sampai tidak diterima, nggih. Eman-eman loh, nggih. Nggih. Nah, sudah datang ke musola, datang ke masjid, sudah ikut takbir, ikut ruku, ikut sujud, ikut salam, ternyata sudah juga ikut zikir, ternyata malah enggak diterima. Eman-eman, nggih. Eman, nggih. Pun niku biar enggak panjang-panjang, nanti programnya apa akan disampaikan oleh Duho. Barangkali kalau mau foto di situ boleh, nggih. Nah, nggih. Tapi nanti biar enggak banyak-banyak, dibagi-bagi, nggih. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nggih. Nah, pun wonten, mudah-mudahan bermanfaat, dapat hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nanti kita diberi kebahagiaan dunia wal akhirah. Demikian pula keturunan-keturunan kita, saudara-saudara kita, keturunan saudara-saudara kita, keturunan tetangga-tetangga kita. Nggih, enak nggih kalau jadi orang baik semuanya, nggih. Nggih, nggih. Adapun ada yang ini ngrasani dan sebagainya, wis itu anggap angin lalu, nggih, wis dibiarkan. Mungkin karena kurang jauh mainnya, yakni kurang banyak belajarnya, nggih. Manten istilahnya Ustadz Jahroh manten kurang adoh. Nah, kurang adoh dulu ini maksudnya kurang banyak belajarnya. Nggih, makanya belajar yang terus sampai akhir hayat. Jangan berhenti belajar, nggih. Termasuk kula niki sering belajarnya diantaranya kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib dari lewat YouTube. Di pondok-pondok niku banyak YouTube-nya sekarang. Nggih. Kula istri kula niku sing Sumerap, TV kak mari-mari sampai ditinggal turu. Jadi TV-nya melihat saya karena yaitu ya nyetel istilahnya ilmu-ilmu agama dari para habib, para habaib, nggih, para ustadz kiai untuk mendapatkan barokahnya. Walaupun kita jauh, tapi ilmunya dapat kita terima. Dan kiai-kiai sudah memaklumi hal itu. Nggih, jadi mereka sudah banyak yang memberikan sanadnya lewat media sosialnya. Nggih, asalkan tidak dipotong-potong tadi, sehingga salah pemahaman. Makanya kalau kita punya HP, kalau lihat kok informasinya itu meragukan, cari informasi yang lebih valid, yang lebih komplit. Nggih, ngoten nggih? Nggih. Matur nuwun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo nggih, siap-siap kelompok berapa dulu? Nanti ya kelompok 9. Ya hamilal Quran qad khassaka lagi. Lagi. Kayak terakhir. 1 yang saya KM masih nah. 1 2 3. Bentar. Ya daimat tartil lidhikri wa tanzil bushraka yawma rahil satafuzu bil ghufran ya qari al ayat fil jam'i wal khair
وتنتشي الأكوان وتنتشي الأكوان